Baiklah, selamat bertemu kembali dengan materi lanjutan ya, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Ini kita perlu mengetahui dulu ya, cara mengukur pertumbuhan ekonomi. Itu kalau pengertiannya itu suatu perekonomian mengalami pertumbuhan jika jumlah produksi barang dan jasanya meningkat. Jadi perekonomian itu dikatakan mengalami pertumbuhan jika produksi barang dan jasa itu meningkat ya. Nih. Lalu rumus yang digunakan untuk menghitung pertumbuhan ekonomi tersebut adalah ini sebagai berikut ya. PDB-RT dikurangi PDB-RT min 1 PT kecil, kemudian hasil dari pengurangan ini dibagi dengan PDB-RT 1 kali 100%. Lalu keterangannya apa PDB-RT? Kita lihat ya. PT itu adalah pertumbuhan ekonomi periode T, periode tertentu maksudnya ya. Kemudian PDB-RT, produk domestik bruto real, periode tahun tertentu. Kemudian PDB-RT, produk domestik bruto real, periode tahun sebelumnya. Oke, kita masuk ke dalam contoh soal aja ya, supaya lebih memudahkan. Nah, jika PDB real tahun 2012 dari negara X sebesar 1.450 triliun, sedang PDB-R real tahun 2011, ini artinya tahun sebelumnya ya, adalah 1.250 triliun. Nah, pertumbuhan tahun 2012 atas dasar tahun 2011 adalah sebagai berikut. Ini ya, tadi rumusnya yang PDB-RT ini tahun sekarang nih ya. Tahun sekarang maksudnya tahun 2012. Kemudian PDB-RT ini periode tahun sebelumnya nih. Nih 2011. Jadi tahun 2012 PDB realnya dikurangi PDB real tahun 2011. Ini maksudnya. Kemudian dibagi dengan PDB, rumusnya ya, PDB-RT min 1 ini dikali dengan 100, jadi hasilnya tuh 16% ya. Nah, keterangannya berdasarkan hasil hitungan tersebut, jadi penurunan ekonomi tahun 2012 atas dasar tahun 2011 adalah 16%. Itu. Kira-kira di sini bisa dipahami ya. Menghitung jika melihat rumus tadi ya. Kita lihat rumus yang ini tadi ya. Ini. Nah, dengan yang perhitungan contoh ini bisa dilihat seperti ini. Jadi misalkan aja nih tahun 2020 ya, tahun 2019, tahun 2020 negara kita mendapatkan
hasil dari PDB realnya adalah 1.450 triliun. Tahun 2019 itu 1.250 triliun. Nah, untuk mengetahui pertumbuhannya di tahun 2020 ini berapa persen? Jadi rumusnya untuk menentukan penurunan ekonomi tahun 2020 atas 2019 adalah ini rumusnya ya. Nah, baik. Berharap bisa dipahami di sini ya. Dengan melihat contoh soal ini mungkin sudah cukup jelas ya. Apalagi ini Bapak beri tanda warna merah. Warna merah ini di mana posisinya dan warna ungu di mana posisinya ya. Sangat jelas ya. Lanjut. Pengertian pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang bertujuan untuk menaikkan produk domestik bruto suatu negara atau daerah dalam jangka panjang. Ini proses ya, tujuannya untuk menaikkan produk domestik bruto suatu negara dalam waktu yang panjang, jangka panjang ya. Nah, menurut Profesor Dennis Golet dalam Todaro 2009, ada 3 inti pembangunan yang akan membuat hidup lebih baik. Ketiganya merupakan tujuan bersama yang dicari oleh semua individu dan masyarakat. Nilai inti tersebut adalah rezeki, harga diri, dan kebebasan. Ini menurut Profesor Dennis Golet ya. Nah, sekarang rezeki itu apa? Kehidupan manusia dapat dipertahankan ketika kebutuhan dasar terpenuhi. Apa kebutuhan dasar itu? Kebutuhan dasar kita sebagai manusia itu apa? Yang pasti adalah kebutuhan primer terdiri dari sandang, pangan, dan papan ya. Itu yang primer. Kita memiliki makanan, tempat tinggal, pakaian, kemudian ada hal-hal lain yang menunjang kebutuhan dasar kita, yaitu kesehatan dan pendidikan ya. Itulah yang merupakan rezeki yang diterima oleh setiap orang walaupun berbeda-beda kadarnya ya, kadar atau tingkat rezekinya ya. Namun pada intinya adalah kehidupan manusia itu dapat dipertahankan ketika kebutuhan dasarnya terpenuhi. Kemudian yang kedua adalah harga diri, perasaan berharga dan kemandirian. Nah, dalam ini ya, harga diri ini, kalau kita berkonotasi dengan negara, intinya adalah tidak ada satupun negara di dunia ini yang ingin negaranya itu bebas dijajah oleh negara lain. Tidak ada ya. Walaupun semua negara mempunyai kepentingannya sendiri-sendiri. Bisa jadi aja negara A ingin menguasai negara B ya. Negara B ingin menguasai negara C, begitu seterusnya. Namun pada intinya setiap negara tidak ada dalam benak mereka ingin dijajah oleh negara-negara lain itu. Ini harga diri. Nah, berbeda konotasinya kalau dengan harga diri pada setiap individu ya. Ada nggak setiap misalkan aja si Purnama nih, mau nggak dia dibully oleh teman-temannya sekelas? Tentu tidak ingin ya. Ini disebut dengan harga diri tadi. Kemudian yang ketiga adalah kebebasan. Diartikan bebas dari perbudakan, kejahatan, dan kebodohan. Ini maksudnya kebebasan, merdeka ya artinya ya.
kita tidak diperbudak, kemudian tidak ada tindak kejahatan, dan kita tidak kita selalu mendapatkan pendidikan untuk mengatasi ketidaktahuan kita terhadap ilmu ya. Ini artinya kebebasan. Bebas artinya bebas dari perbudakan, bebas dari kejahatan, bebas dari kebodohan. Inilah yang masuk ke dalam bukunya Profesor Denis Golet ya. Dalam Tedaro dia menilai bahwa inti pembangunan itu akan lebih baik jika ketiga faktor ini terpenuhi. Perbedaan pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Nah, pembangunan ekonomi kita melihat di sini ya, dengan pertumbuhan ekonomi di sini. Kenaikan jumlah JNP lebih besar daripada persentase kenaikan penduduk. Kalau dalam pertumbuhan ekonomi, persentase kenaikan jumlah penduduk tidak berpengaruh pada JNP ya. JNP ini, Gross National Product. Jumlahnya, pendapatannya ya. Kemudian kenaikan JNP disertai dengan perubahan struktur ekonomi dan perkembangan iptek kalau pembangunan ekonomi ya. Kalau pertumbuhan ekonomi itu kenaikan GNP tidak disertai dengan perubahan struktur ekonomi dan perkembangan iptek. Jadi kebalikannya nih, antara pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi, adakah tidak pengaruh JNP atau dampak JNP Gross National Product ini terhadap pembangunan ekonomi ataupun terhadap pertumbuhan ekonomi ya. Ini bertolak belakang ya, tidak. Kalau di pertumbuhan ekonomi JNP itu tidak terlalu berpengaruh atau berdampak lah. Nah, kalau di pembangunan ekonomi ini berdampak ya. Kedua anonim atau kedua narasi ini berbeda dalam sudut pandang JNP ya. Penerapan JNP pada kedua narasi ini. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. Yang pertama, tanah dan kekayaan alam. Kemudian kualitas dan kuantitas penduduk dan tenaga kerja. Yang ketiga adalah kepemilikan modal dan penguasaan teknologi. Nah, sekarang kita coba sedikit membahas apa itu. Kenapa jadi tanah dan kekayaan alam ini yang mempengaruhi pembangunan ekonomi? Kita melihat ya, dalam suatu negara, tanah dan kekayaan alam, tanah pasti memiliki sumber kandungan di dalamnya. Dari tanah menghasilkan berbagai macam sumber daya ya, bahan-bahan tambang. Dari kekayaan alam, hutan dan sebagainya itu memberikan hasil hutan yang banyak, baik itu kayu-kayu yang sangat berharga ya, kayu hutan sangat berharga, baik itu dari sisi tanaman dan tumbuhannya. Nah, semuanya ini kalau bagi negara kita ini sangat berlimpah ya. Makanya negara kita ini menjadi incaran negara-negara luar. Karena kita memiliki tanah dan kekayaan alam yang ada di Sabang sampai Merauke ini begitu menggiurkan mereka ya. Makanya kalau kita tidak bisa mengelolanya dengan baik, akan menjadi sesuatu yang sia-sia. Bisa jadi orang lain atau negara lain yang memanfaatkannya. Yang kedua, kualitas penduduk dan tenaga kerja. Nih kita melihat di sini ya. Dari waktu ke waktu pertambahan nih kuantitas nih jumlah ya. Dari waktu ke waktu
jumlah penduduk kita negara Indonesia ini bertambah nih. Sekarang saja kalau tidak salah ya 270 juta jiwa ya, Sabang sampai Merauke. Nah, itu diimbangi dengan kualitas tidak? Ya mungkin kita bisa katakan ya relatif tidak ya. Antara jumlah dan kualitas penduduk itu tidak beriringan ya. Karena saking banyaknya jumlah penduduk, kualitasnya sedikit gitu ya. Apalagi dipengaruhi faktor-faktor lain, kemiskinan dan sebagainya, sehingga berdampak kepada hasil output nih, tenaga kerja. Tenaga kerja kita bagaimana? Memiliki skill enggak? Memiliki keterampilan enggak? Gitu ya. Karena jumlah penduduk tadi, yang ledakan penduduk tadi yang banyak. Nah, ini memang yang mempengaruhi faktor-faktor pembangunan ekonomi di negara kita. Yang ketiga adalah kepemilikan modal dan penguasaan teknologi. Ini kalau bagi orang-orang yang memiliki keahlian, keterampilan, tentu akan mudah beradaptasi dengan perkembangan zaman ya. Masyarakat modern sudah bisa dikatakan demikian karena dia bisa menguasai teknologi. Nah, sekarang kita bisa dikatakan nggak sebagai orang-orang yang memiliki kemampuan teknologi. Apalagi di saat pandemi seperti ini ya, pembelajaran dilakukan dari jarak jauh, belajar dari rumah gitu. Yang dimanfaatkan adalah teknologi sebagai sarana untuk belajar. Kalau kita tidak bisa memanfaatkannya, maka kita tidak bisa melanjutkan pembelajaran jarak jauh kita ya. Kalau masalah sinyal, jaringan, dan sebagainya ya mungkin itu hal-hal yang klasik ya, siapapun mengalaminya. Tetapi kalau sudah kita punya semua alat itu tapi tidak bisa dimanfaatkan, nah itu sangat-sangat keterlaluan. Artinya kita tidak bisa menguasai teknologi. Yang keempat adalah sistem sosial dan sikap masyarakat. Nah, dalam sistem sosial dan sikap masyarakat ini memegang peranan penting ya dalam menciptakan pembangunan ekonomi. Hasil dari identifikasi di negara-negara berkembang menunjukkan bahwa sistem sosial dan sikap masyarakat menjadi penghambat nih dalam pembangunan ekonomi. Ini adat istiadat yang kental pada masyarakat tradisional. Bisa dilihat dengan berbagai macam upacara upacara keagamaan dianggap memperlambat pertumbuhan ekonomi ya. Ini cuman anggapan saja ya bahwa sikap peradaban yang ada di masyarakat, terutama yang masih bersikap tradisional, itu bisa dianggap sebagai penghambat dari pembangunan ekonomi karena mungkin merasa tidak sesuai dengan perkembangan zaman, lalu orang-orang tidak bisa masuk ke situ gitu ya, mungkin dianggap tabu, akhirnya tidak bisa melakukannya. Permasalahan pembangunan ekonomi di negara berkembang. Ini yang pertama, ini ketergantungan pada sektor pertanian primer ya. Masyarakat kita pada umumnya atau penduduk Indonesia pada umumnya itu sebagian masih bergantung pada sektor pertanian primer ya. Bercocok tanam seperti ini. Ini yang terjadi di pembangunan ekonomi di negara berkembang seperti kita ya, Indonesia. Bercocok tanam adalah merupakan salah satu pekerjaan turun-temurun gitu ya. Namun di sini dianggap sebagai suatu permasalahan dalam pembangunan ekonomi negara berkembang. Bisa jadi dianggap sebagai permasalahan apabila sistem atau cara bertaninya masih tradisional ya, tidak menggunakan teknologi gitu, sehingga
lambat dalam mencapai hasilnya. Mungkin yang diharapkan adalah bertani boleh, tetapi menggunakan alat-alat yang cepat gitu. Mungkin ketika menanam ada alat yang bisa menanam dengan cepat. Kalau ini seperti ini kan lambat ya. Nah, kemudian ketika tumbuh padinya, kalau secara manual kan dengan sabit lambat juga. Mungkin bisa ada alat yang bisa dengan cepat memanen hasil padi tadi sehingga cepat. Nah, ini bagian dari ketergantungan pada sektor pertanian primer ya. Kemudian berikutnya rendahnya tingkat produktivitas. Apa itu produktivitas? Hasil ya, kemampuan yang dicapai itu masih rendah. Jadi setiap orang yang bekerja mungkin terlalu banyak membuang-buang waktu akan hal yang tidak produktif, sehingga raihan untuk mencapai sesuatu tujuan itu lambat. Makanya ini permasalahan yang ada di negara berkembang itu rendahnya tingkat produktivitas. Kemudian ketergantungan dalam hubungan internasional. Negara berkembang pasti ya, pasti bergantung dengan negara-negara internasional. Begitu juga sebaliknya. Negara maju pasti akan bergantung dengan negara berkembang, karena timbal balik itu selalu ada ya. Setiap negara kan memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Dia mampu menciptakan barang A di tempatnya, namun dia membutuhkan alat-alat untuk menciptakan barangnya tersebut dari negara berkembang. Begitu ya. Jadi saling melengkapi lah. Karena pada intinya setiap negara itu pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya. Kemudian pasar dan informasi yang tidak sempurna ya. Ini masih poin juga nih. Poin dalam permasalahan yang timbul dalam pembangunan juga, pembangunan ekonomi. Kenapa dalam pasar dan informasi yang tidak sempurna ini menjadi bagian permasalahan? Karena dianggap bahwa apa yang diperoleh ya, apa yang diperoleh khususnya dalam pendapatan informasi, informasi yang diperoleh tentang keberadaan pasar itu kadang tidak sesuai dengan apa yang terjadi sebenarnya ya. Dan bahasa lainnya, yang disampaikan tidak sesuai dengan kenyataan. Mungkin salah satu contoh adalah seharusnya dalam kegiatan aktivitas pasar itu penguasaannya diserahkan penuh oleh pasar itu sendiri, namun ternyata berlaku sistem monopoli ya. Monopoli maksudnya adalah ada beberapa pedagang yang memonopoli keadaan pasar. Jadi setiap orang-orang yang berbelanja itu lebih banyak mengarah ke tempatnya saja, dan orang-orang tidak boleh belanja ke tempat lain. Nah, informasi-informasi yang inilah yang kadang membuat sesuatu yang diharapkan tadinya bisa berjalan dengan baik, justru sebaliknya menyesatkan. Bagaimana kalau seandainya kegiatan
pasar dikuasai oleh sekelompok kecil pengusaha yang ada hubungannya dengan birokrasi. Tentu yang akan dipersulit atau yang mendapatkan kerugian adalah konsumen ya. Kenapa? Karena bisa jadi harga suatu barang yang tadinya murah justru dinaikkan oleh para pengusaha tersebut karena dia bekerja sama dengan para birokrat-birokratnya. Itu. Kemudian tingginya tingkat pengangguran. Ini juga merupakan bagian dari permasalahannya pembangunan ekonomi di negara berkembang. Kenapa tingginya tingkat pengangguran? Yang pasti tadi karena jumlah penduduknya banyak ya. Jumlah penduduk banyak sementara lapangan pekerjaan sedikit. Nah, akibatnya banyak yang mencari kerja berlomba-lomba dengan segala tingkat pendidikan, dengan segala tingkat keahlian yang berbeda-beda pula. Namun, lapangan pekerjaan yang disediakan itu terbatas. Akhirnya apa? Yang diterima, yang dipilih adalah orang-orang yang memang memiliki tingkat pendidikan dan keterampilan yang dianggap layak oleh pemberi kerja ya, bagi orang yang membuka lowongan kerja. Jadi bagi kita sekarang ini berusahalah untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan juga diharapkan nanti bisa diimbangi dengan keterampilan. Berikutnya rendahnya tingkat kehidupan. Ini kalau kita bisa lihat gambar seperti ini ya. Ini rumah-rumah yang tidak teratur, kemudian dengan struktur yang mengkhawatirkan juga ya. Bagaimana kalau seandainya terjadi longsor di atas, maka yang di bawahnya akan habis juga nih. Namun inilah yang terjadi, realita yang ada di negara kita ya. Ini menunjukkan bahwa tingkat kehidupan itu masih didominasi oleh orang-orang tertentu yang berada di bawah garis kemiskinan ya. Sehingga kehidupannya pun cukup memprihatinkan. Ini dampak dari jumlah penduduk yang banyak juga tadi ya. Susahnya mencari pekerjaan sehingga berdampak pada tingkat kehidupan ini. Coba kalau seandainya orang mendapatkan pekerjaan yang layak, pasti dia berimbas kepada tingkat kehidupannya, baik itu dari sisi pemenuhan kebutuhan sehari-hari maupun dari sisi mendapatkan perumahan yang layak. Nah, kemudian yang terakhir itu tingginya pertambahan penduduk. Ini bayangkan kalau gambar seperti ini ya. Negara kita yang hampir 270 juta jiwa dari Sabang sampai Merauke dengan tingkat kepadatan seperti ini. Ini benar-benar merupakan ledakan penduduk ya. Pertambahan penduduk yang banyak seperti inilah yang berdampak kepada ini. Jadi seperti efek domino ya. Ketika jumlah penduduk banyak, lapangan kerja sedikit, yang nganggur semakin banyak sehingga berdampak kepada ini ya. Rendahnya tingkat kehidupan. Nah, inilah yang menjadi masalah-masalah yang muncul dalam pembangunan ekonomi di negara berkembang. Ya, itu tadi materi lanjutan kita ya dalam PJJ BDR, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Semoga para peserta didik dapat memahaminya. Sekiranya masih kurang jelas, materinya bisa diulang-ulang ya, diperhatikan.
Dan selanjutnya Bapak harap kalian bisa mengerjakan tugas yang akan Bapak sampaikan di GCR ya. Di Google Classroom itu dikerjakan tugas-tugas yang akan Bapak sampaikan yang berkaitan dengan materi yang sudah Bapak sampaikan ini. Semoga tetap semangat dalam belajar dari rumahnya. Dan harapan Bapak jangan malas, tumbuhkan semangat untuk belajar agar kita terhindar dari apa yang sudah kita terima materi hari ini tadi ya. Bapak ucapkan terima kasih atas perhatiannya.